Halo guys, jumpa lagi di channel Movie Hits. Dan di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul San Andreas. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini, menceritakan tentang gempa bumi dengan kekuatan 9,1 skala Richter yang mengguncang San Francisco dan sekitarnya. Ray yang diperankan oleh Dwayne Johnson, yang merupakan pilot helikopter dan mantan istrinya yang bertekad untuk mencari keberadaan putrinya, yang terjebak di tengah-tengah gempa dahsyat yang menghancurkan California. Film yang diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis yang sedang berkendara mobil sambil asik mendengarkan musik, di sebuah jalan pegunungan yang jaraknya sekitar 16 mil dari Los Angeles. Tiba-tiba terjadi sebuah gempa yang membuat mobilnya hilang kendali, hingga terjun ke dalam jurang. Untungnya mobil gadis tersebut tersangkut di sebuah bebatuan terjal di atas ketinggian jurang yang sangat dalam. Tak lama kemudian, tibalah helikopter dan tim penyelamat yang dipimpin oleh seorang kapten yang bernama Ray. Lokasi jatuhnya mobil yang sangat sulit untuk dijangkau, tak menghalangi tekad Kapten Ray untuk menyelamatkan gadis tersebut, meski helikopter yang mereka bawa bisa terseret ke dalam jurang bersama mobilnya. Setelah melalui proses yang sangat sulit, akhirnya Ray dan timnya berhasil menyelamatkan gadis tersebut dan membawanya dengan aman. Kemudian scene berganti, dengan diperlihatkannya seorang profesor yang bernama Lawrence yang merupakan seismolog Institut Teknologi California, yang sedang melakukan kuliah umum di sebuah universitas. Di sana ia sedang membahas tentang gempa bumi yang sering terjadi baru-baru ini. Profesor Lawrence mengatakan, jika jalur patahan San Andreas yang melintas wilayah California adalah akibat gempa bumi yang pernah terjadi 150 tahun yang lalu. Hal tersebut diakibatkan penghubung dua lempengan tektonik raksasa yang terus aktif hingga saat ini. Lawrence juga berkata, jika kemungkinan gempa yang sangat besar tersebut akan terjadi lagi dalam waktu dekat. Kemudian Lawrence membentuk sebuah tim untuk memantau aktivitas pergerakan lempengan tersebut, sekaligus akan memprediksi kemungkinan gempa tersebut akan terjadi lagi. Suatu hari saat seorang rekan Profesor Lawrence yang bernama Kim Chong, yang menemukan pergerakan gempa dengan skala kecil pada sebuah titik yang jaraknya tidak jauh dari bendungan Hoover. Kemudian mereka semua bergegas menuju bendungan tersebut untuk melakukan penelitian. Di sisi lain, Ray yang saat itu berada di rumahnya, ia menemukan sebuah surat gugatan perceraian dari sang istri yang harus ia tanda tangani. Karena situasi rumah tangga Ray saat itu sedang diterpa masalah, setelah kematian anak bungsunya yang tenggelam beberapa bulan lalu. Setelah kejadian tersebut, sang istri lebih memilih untuk pergi bersama seorang pengusaha dan pergi meninggalkannya. Sementara itu Kim dan Lawrence yang berada di bendungan Hoover perkembangan tersebut. Namun tiba-tiba grafik yang dipegang Kim meningkat dengan sangat cepat saat mendeteksi sebuah kekuatan gempa di luar perkiraan mereka. Terlihat guncangan di sana mencapai hingga 7 skala Richter. Lantas Lawrence memerintahkan Kim untuk segera keluar dari tempat tersebut untuk menyelamatkan diri. Di sana terlihat semua pengunjung bendungan Hoover begitu panik, setelah ledakan dinding beton yang membuat jebolnya air bendungan, akibat guncangan yang sangat dahsyat. Saat Kim akan menyelamatkan diri, ia tertusuk oleh besi beton hingga ia tewas terbawa oleh material bendungan. Di sisi lain, Ray yang saat itu menerima pesan dari rekan satu timnya terkait gempa tersebut.
Akan tetapi ia harus menemui putrinya yang bernama Blake, yang pada saat itu tinggal bersama ibunya yang bernama Emma, di rumah calon suami barunya yang bernama Daniel. Dengan perasaan sedih, Ray harus meninggalkan putrinya untuk tinggal bersama ibunya dan Daniel. Dan di sana ia juga berkata mengenai surat perceraian yang akan segera mereka tanda tangani. Singkat cerita, saat Ray sudah berada di markas dan bersiap-siap untuk menjalankan misi penyelamatan korban gempa di Nevada. Sementara itu, Blake dan Daniel yang sedang berada di pesawat untuk pergi menuju San Francisco untuk mengunjungi departemen miliknya. Setelah sampai di sana, Blake bertemu dengan seorang pria yang bernama Ben yang pada saat itu sedang melamar pekerjaan di departemen tersebut, dengan ditemani oleh adiknya yang bernama Ollie. Di sisi lain, saat Lawrence dan seluruh timnya kembali dibuat khawatir mengenai kenaikan guncangan di wilayah San Francisco, yang berpotensi gempa dengan kekuatan berpuluh-puluh kali lipat dari sebelumnya. Sementara itu terlihat Emma dan rekannya sedang berada di sebuah restoran di atas gedung, untuk berbincang-bincang dengan sahabat lamanya sambil makan siang bersama. Setelah ia mendapatkan panggilan telepon dari Ray, tiba-tiba terjadi sebuah guncangan besar hingga membuat semua orang yang ada di sana panik. Kemudian Ray menyuruh Emma untuk pergi ke puncak gedung karena ia akan menjemputnya menggunakan helikopter. Getaran gempa yang begitu besar, membuat semua orang yang ada di Amerika merasakan getaran tersebut. Lawrence memprediksi jika guncangan akan semakin kuat secara signifikan setiap waktunya. Sementara itu Blake dan Daniel yang berada di San Francisco, mereka juga merasakan getaran gempa tersebut. Saat itu mereka berdua terjebak di dalam mobil yang berada di lantai basement, dan tertimpa runtuhan bangunan. Kemudian Blake yang terjebak di dalam mobil, ia ditinggalkan oleh Daniel yang berhasil keluar dari dalam mobil. Ben yang menyadari hal tersebut, lantas ia menyusul Blake ke lantai basement untuk menyelamatkannya. Sementara itu, Ray yang melihat gempa yang begitu dahsyat dari atas helikopter, ia tidak bisa membayangkan keadaan Emma di bawah sana. Lalu ia memutuskan untuk segera menyelamatkan Emma yang terjebak di bawah sana. Setelah Emma sampai di atas gedung, Ray segera menurunkan keranjang penyelamat untuknya. Terlihat Emma berlari menuju keranjang yang diturunkan oleh Ray, agar ia bisa menghindari bangunan yang akan roboh di belakang gedung tersebut. Saat bangunan tersebut roboh, Emma berhasil mencapai keranjang yang diturunkan oleh Ray. Dengan situasi yang begitu kacau, Ray berusaha keras untuk menghindari reruntuhan bangunan yang roboh akibat guncangan gempa yang begitu dahsyat. Sesaat kemudian, Blake mendapatkan telepon dari ayahnya dan memberitahu jika ia terjebak di lantai basement. Walaupun mereka berdua tidak tahu lokasi yang pasti putrinya terjebak, mereka berdua tetap berusaha untuk menyelamatkan putrinya itu. Sementara itu, Blake yang masih terjebak di dalam mobil, ia berhasil ditemukan oleh Ben dan adiknya. Dengan usaha yang cukup keras, akhirnya Blake bisa dikeluarkan dari dalam mobil tersebut. Lalu mereka semua segera pergi ke tempat yang lebih aman. Di sisi lain, Lawrence yang memprediksi gempa susulan akan terus terjadi, ia dan seluruh timnya memutuskan untuk meretas media dan memberitahu semua masyarakat. Sementara itu, Blake bersama Ben dan Ollie, mereka bertiga memutuskan pergi ke sebuah toko elektronik, untuk mencari ponsel agar ia bisa menghubungi ayahnya. Kemudian Ray menyuruh putrinya untuk pergi ke sebuah menara di atas bukit, agar ia mudah untuk menyelamatkan mereka semua. Saat di perjalanan, Ray harus mendapatkan helikopternya mengalami kerusakan mesin. Untungnya mereka berdua berhasil mendaratkan helikopter secara darurat dan kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari keberadaan putrinya. Sementara itu Lawrence yang berhasil meretas media,
ia segera melakukan siaran langsung dan memberitahu semua orang terkait gempa susulan yang akan terus terjadi dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Saat di San Francisco, Ray dan Emma bertemu dengan seorang pria tua yang merupakan pemilik perusahaan penerbangan, yang kemudian menukarkan pesawatnya dengan mobil milik Ray. Karena sebelumnya perjalanan mereka terhambat akibat jalur yang mereka lewati terputus oleh patahan San Andreas. Sementara itu Blake bersama Ben dan adiknya, mereka semua mengetahui jika menara yang mereka tuju telah hancur terbakar. Sehingga mereka semua memilih rencana kedua, yaitu dengan pergi ke sebuah gedung tertinggi yang ada di San Francisco. Akan tetapi mereka harus melawan arah zona evakuasi yang ada di sana. Namun Ben tidak setuju dengan rencana Blake tersebut, akan tetapi adiknya membujuk Ben hingga ia setuju dengan rencana itu. Di sisi lain, Ray yang sempat kebingungan untuk mendaratkan pesawatnya, karena di sana terlihat semua bandara telah hancur oleh gempa. Kemudian Ray mempunyai ide untuk turun menggunakan sebuah parasut, dan mendarat di sebuah stadion bola yang berada di dekat pantai. As close to Coy Tower as we possibly can. I think we should stay with Plane. Sementara itu gempa susulan kembali terjadi, dan kekuatannya semakin dahsyat hingga membuat semua alarm di setiap penjuru kota berbunyi, yang menandakan akan datangnya tsunami. Di saat gempa sedang terjadi, Ray terlihat tenang karena ia sudah terbiasa dengan situasi seperti itu. Kemudian Ray dan Emma segera pergi ke pantai untuk segera menaiki kapal boot sebelum gelombang tsunami itu datang. Saat berada di tengah laut, terlihat gelombang tsunami yang begitu tinggi datang ke arah mereka. Untungnya mereka berhasil sampai ke puncak gelombang, dan selamat dari hantaman kapal tongkang yang hampir mengenai mereka. Dalam waktu singkat, seluruh kota yang ada di pesisir pantai telah hancur tersapu oleh terjangan gelombang tsunami yang begitu besar. Sementara itu, Blake bersama Ben dan adiknya sudah sampai di salah satu gedung tinggi di pusat kota. Kemudian Blake berusaha untuk mengobati luka yang dialami oleh Ben. Tak lama kemudian, Ray dan Emma berhasil menemukan keberadaan putrinya bersama teman-temannya di atas gedung. Namun keadaan kembali kacau saat gedung itu mulai tenggelam. Kemudian Ray berusaha menyelamatkan putrinya yang terjebak di dalam sana. Namun Blake terjebak di dalam kaca gedung yang sangat sulit untuk dihancurkan. Saat Blake sudah terlihat kehabisan nafas, Ray berusaha sekuat tenaga hingga berhasil membuka pintu kaca dan segera membawa Blake keluar. Melihat putrinya berhasil selamat, Emma nekat menghancurkan dinding kaca dengan menabrakkan perahu bootnya untuk menyelamatkan mereka semua. Setelah berhasil keluar dari dalam gedung, Ray terus mencoba memompa dada Blake agar kembali sadar. Blake yang kembali tersadar, sangat terkejut melihat kedua orang tuanya kembali bersama.
Dan di sana juga terlihat Ben dan adiknya yang berhasil selamat dari kejadian itu. Singkat cerita, setelah guncangan gempa sudah mulai reda, pemerintah di sana menilai jumlah korban jiwa yang sedikit dibandingkan kerusakan kota yang sangat parah. Hal tersebut dikarenakan peran para ahli setempat, yang selalu melakukan pemantauan sebelum bencana itu terjadi. Setelah kejadian tersebut, Dr. Lauren sangat senang dan lega, karena perannya bersama seluruh timnya, berhasil menyelamatkan banyak nyawa sebelum gempa berlangsung. Setelah kejadian itu, kota San Francisco sedang melakukan pemulihan total, pasca guncangan gempa untuk kembali bangkit. Dan di sana juga Ray terlihat kembali berkumpul bersama keluarganya untuk membuka lembaran baru agar lebih baik. Dan film pun berakhir.